Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Purma Ramadan, NIM 8020180039, kelas 05 PT4. Di sini saya akan menjelaskan ERD notasi crossfoot dengan studi kasus apotek. Di database yang saya buat ini, saya akan menjelaskan apa saja tabel, entitas, dan atribut yang saya buat, terus penetapan primary key, foreign key, dan hubungan antara tabel dan entitas dan atribut yang saya buat. Oke, kita masuk ke dalam SQL database. Itu database-nya sudah dibuat. Terus kita masuk ke dalam tabel atau entitas, yaitu dimana ada entitas karyawan, obat, pembelian, pemilik, penjual, dan stok. Nah, dimana di entitas pemilik itu memiliki atribut pemilik ID, user, password, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Dimana dengan primary key-nya ada di pemilik ID. Setelah di entitas pemilik, kita masuk ke tabel atau entitas karyawan. Nah, dimana kalian ini memiliki atribut karyawan ID, user, password, nama, alamat, jenis kelamin, bagian apa dia bertugas dari karyawan tersebut, terus dan nomor HP. Nah, dimana dengan memiliki primary key-nya ada di karyawan ID. Oke, setelah masuk di entitas karyawan, kita masuk ke entitas stok atau tabel stok. Dimana di sini memiliki atribut itu stok ID, pemilik ID, obat ID, barcode, kuantitas, dan cek stok. Dimana barcode dari stok tersebut, terus kuantitas dari stok itu, terus cek stok. Terus tuh di sini primary key-nya itu ada di stock ID, dengan foreign key-nya ada di pemilik ID dan obat ID. Ya, ini foreign key-nya ada di obat ID dan pemilik ID. Ya, setelah itu kita masuk ke entitas atau tabel obat, dimana memiliki atribut obat ID, stok ID, nama obat, golongan obat tersebut, jenis obat tersebut, jenisnya apa, harganya, tanggal kadaluarsa, tanggal kadaluarsa dari obat tersebut, dan keterangan dari obat tersebut. Dimana primary key-nya ada di obat ID dan foreign key-nya itu ada di stock ID. Foreign key-nya ada di stock ID. Oke, setelah itu kita masuk ke entitas penjual, tetap penjual, dimana memiliki atribut penjual ID, obat ID, karyawan ID, nama obat, tanggal transaksi, jumlah obat, dan harga obat. Dimana tuh tanggal transaksinya itu kapan, terus nama obatnya yang dijual, terus harga obatnya itu, dengan primary key-nya ada di penjual ID, terus foreign key-nya itu ada di obat ID dan karyawan ID. Foreign key-nya ada di karyawan ID, terus di obat ID. Terus setelah itu kita masuk ke pembelian entitas atau pembelian. Di pembelian ini itu ada pembelian, atributnya itu adalah pembelian ID, karyawan ID, obat ID, nama obat, barcode, nomor faktur dari obat yang kita beli, itu tanggal transaksi kapan kita beli, dan transaksi jam berapa kita membelinya, total bayar dari semuanya itu, subtotal dari obat yang kita beli, uang pengembalian uang kita berapa, dan apakah ada pengembalinya, itu berapa. Nah, terus di entitas pembelian ini memiliki foreign key-nya itu ada di pembelian ID. Nah, dengan di atribut di entitas pembelian itu memiliki primary key ada di pembelian ID, dengan foreign key-nya itu di karyawan ID dan obat ID. Kita lihat di sini foreign key-nya di karyawan ID, di entitas pembelian ini memiliki primary key di pembelian ID, terus foreign key-nya ada di karyawan ID dan obat ID. Nah, ini foreign key-nya pembelian karyawan, terus obat untuk foreign key-nya. Nah, terus semua tabel atau entitasnya itu sudah kita ini. Terus kita lihat di view
Ops, salah. Kita lihat view-nya antara hubungan satu sama lainnya itu. Nah, di sini ada tabel pemilik atau entitas pemilik ya, dimana entitas pemilik dimana memiliki primary key, pemilik ID tadi ya. Terus di stok ID ini ada stok ID, pembelian ID, sama obat ID. Nah, dimana foreign key dari ini pemilik ID ini dia mengarah atau ke pemilik ID, dimana itu primary key-nya. Jadi foreign key-nya itu pemilik ID. Ini pemilik ID-nya adalah foreign key-nya. Terus obat ID dia ngarah ke obat ID ini. Nah, hubungannya karena dia di sini foreign key otomatis hubung dengan primary key dari obat tersebut. Jadi stok ID dan obat ID sama stok ID dan pemilik ID itu saling berhubungan. Nah, terus di obat. Nah, di obat ini ada stok ID untuk melihat stoknya. Itu dengan primary key dan dengan foreign key dan ke primary key-nya stok ID. Nah, dimana obat ini juga dengan stok itu saling berhubungan. Dimana sini kita lihat lagi tabel karyawan karyawan ID di sini. Nah, dimana sini primary key karyawan ID ada yang mengikuti. Nah, itu di penjual dan pembelian. Nah, di penjual ini itu ada karyawan ID. Nah, itu berhubungan dengan tabel karyawan karena yang menjualnya itu karyawannya siapa, terus apa. Terus di pembelian ini juga ada karyawan ID itu karena menjualnya itu dari pembeli tersebut, karyawannya itu siapa yang menjualnya. Nah, terus di penjual ini juga ada obat ID, dimana obat ini sering berhubungan dengan tabel obat. Jadi penjualan itu dia mengambil obat karena jadi dia saling berhubungan antara penjual dan obat. Terus di tabel pembelian di tabel pembelian ini juga ada obat ID juga. Nah, itu saling berhubungan dengan tabel obat. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang IRD, notasi crossfood dengan studi kasus apotek di SQL Server. Mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.